Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin Official dalam channel Manasik Haji Gratis. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini bermanfaat bagi kaum muslimin di mana saja berada, baik yang sudah haji maupun yang belum haji. Dan kepada Anda para pemirsa yang baru saja menemukan channel ini, diharapkan dengan ikhlas agar Anda bisa menemukan kembali video-video update berikutnya dengan like, share, and subscribe. Baik, saya sudah menerangkan tentang fadilah keutamaan air Zam-Zam yang cukup sempurna digambarkan oleh Nabi dari beberapa riwayat, dan tentu ada keistimewaan yang lain, yaitu Allah memberinya sedikit rasa asin. Kemudian bagaimana cara mengambil berkah, ya? Bagaimana teknis cara bertabaruk, ya, atau mengambil berkah dari air Zam-Zam? Yang pertama tentu dengan meminumnya, ya. Jadi disunahkan bagi orang yang melakukan ibadah haji atau umroh agar meminum air Zam-Zam setelah menyelesaikan tawaf dan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi ketika kita sudah melakukan tawaf, ya, salah satu rukun umroh atau rukun haji yang terpenting, 7 kali mengelilingi Ka'bah. Tentu tentang bagaimana cara tawaf sudah saya jelaskan di video lain. Kemudian selesai melakukan tawaf 7 kali, kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, makom Ibrahim itu tempat berdiri, ya. Jadi makom itu artinya tempat berdiri, ya. Jadi tempat Nabi Ibrahim itu ancik-ancik, ya, atau menginjakkan kakinya dalam membangun Ka'bah. Nah, setelah selesai sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian disunahkan untuk minum air Zam-Zam, ya. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengenai tata cara haji Nabi, ya, tata cara haji Nabi. Bahwa setelah menyelesaikan tawafnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Abdul Muthalib dan merekalah yang mengambilkan air Zam-Zam. Jadi selesai tawaf, kemudian Rasulullah mendatangi Bani Abdul Muthalib. Kemudian beliau bersabda, "Inzi'u Bani Abdul Muthalib falaula ayyaghlibakumul nasu ala siqayatikum wa naza'tu ma'akum fanawaluhu dalwan qasyariba minhu." Ya, artinya ambillah air dengan timba, ya. Jadi Rasulullah menyuruh dari keluarga besar Bani Abdul Muthalib, ambillah air dari timba, dengan timba, ya. Wahai Bani Abdul Muthalib, seandainya umat manusia tidak memenangkan atau memberikan kekuasaan kepada kalian atas pengambilan air kalian, maka aku akan ikut mengambilkan air bersama kalian. Jadi ya, intinya Rasulullah minta diambilkan air Zam-Zam dengan timba. Lalu mereka pun memberi beliau timba dan beliau minum darinya, ya. Jadi Rasulullah minum setelah melakukan tawaf. Adapun masalah minumnya sambil berdiri atau sambil duduk, ini para ulama ikhtilaf, ya. Sehingga Imam Nawawi sendiri menyatakan bahwa bahwa minum sambil berdiri itu dilarangnya bukan dilarang haram, bukan, tetapi makruh, ya, makruh. Kemudian dalam As-Sahihain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah mengambilkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sumur Zam-Zam, lalu beliau meminumnya dalam keadaan berdiri." Ya. Nah, ini juga penjelasannya bervariasi dari para ulama, jadi kita tidak perlu memperdebatkan. Jadi yang benar bagaimana meminum air Zam-Zam, berdiri atau duduk? Nah, maka di sini disebutkan bahwa yang afdol adalah sambil duduk, ya. Apabila kita terpaksa berdiri, itu maka diperbolehkan. Nah, kemudian minum air Zam-Zam itu juga tidak sebatas hanya untuk orang yang haji dan umroh, tetapi bersifat umum. Jadi siapa saja kaum muslimin seluruh dunia, baik haji atau tidak, umroh atau tidak, maka diperbolehkan untuk minum air Zam-Zam. Karena apa? Keumuman hadis-hadis mengenai keutamaan air Zam-Zam dan keberkahan serta manfaat dan obat yang terkandung di dalamnya. Jadi secara umum air Zam-Zam itu mengandung berkah, manfaatnya banyak, bisa untuk obat dan lain-lain. Maka siapapun silahkan minum air Zam-Zam. Diriwayatkan ketika meminum air Zam-Zam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca doa. Ini doa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas ketika minum, ya, ketika minum.
Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang, dan kesembuhan dari segala penyakit. Ini doa yang dilafalkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi minta supaya mendapat ilmu yang bermanfaat, minta supaya rizkinya lapang, dan minta supaya bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi ketika kita minum air zam-zam, seyogianya, sebaiknya, sepantasnya berdoa, ya. Karena sebagaimana keterangan sudah pernah sampaikan, bahwa itu tergantung niat dari yang bersangkutan. Nah, kemudian minumnya itu juga disunahkan untuk minum yang cukup banyak, ya. Maka kadang-kadang kita agak sedikit pelit ya kepada tamu, ngasih air zam-zam hanya 1 gelas kecil. Sesungguhnya lebih banyak lebih bagus, ya. Termasuk sunnah yang berkaitan dengan air zam-zam juga adalah memperbanyak minumnya. Jadi minumnya itu dalam jumlah banyak, ya. Ya tentu kalau kita haji dan umroh, tapi kalau kita sebagai tamu, kita sedang bertamu ke orang yang baru pulang haji, ya tentu dikasihnya sedikit, ya tentu, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna ayata ma bainana wa bainal munafiqin innahum la yatadalla'una min zamzam." Sesungguhnya tanda membedakan antara kami dengan orang-orang munafik. Coba bayangkan para pemirsa sekalian. Sesungguhnya tanda yang membedakan antara kami dengan orang-orang munafik adalah sesungguhnya mereka tidak mau memperbanyak minum zam-zam, ya. Jadi kalau orang beriman minum zam-zamnya itu sebanyak-banyaknya. Kalau orang munafik tidak mau. Baik, kemudian yang kedua, di samping kita minum juga ada beberapa riwayat tentang boleh nggak kita berwudu atau mandi dengan air zam-zam, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak makruh berwudu dan mandi dengan air zam-zam karena ia bisa digunakan untuk menghilangkan penghalang sholat seperti najis. Jadi jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak makruh, ya, berwudu dan mandi dengan air zam-zam, ya. Sedangkan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa ia memakruhkannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah berkata mengenai zam-zam, "Aku tidak menghalalkannya untuk orang yang mandi. Ia halal dan mubah bagi orang yang minum." Ya, jadi kalau minum itu halal, mubah, boleh. Tetapi kalau untuk mandi, menurut sebagian dari Imam Ahmad, maka itu termasuk yang tidak diperbolehkan, ya. Saya kira itulah mudah-mudahan bisa penting, tapi secara jumhur membolehkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.